اللهم يا دائم الفضل على البرية ويا باسط اليدين بالعطية ويا صاحب المواهب السنة صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعدد عناء الله وإفضاله. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمتي محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين. Amma ba'du, jamaah kami, jamaah Masjid Besar At-Taqwa Bantor, muslimin, muslimat, as-sa'imin, as-sa'imat, rahimakumullah, hafizakumullah. Mudah-mudahan semua kita dimanapun kita berada dan kapanpun selalu dituangkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu kita mendapatkan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini alhamdulillah wa syukurullah kita lanjutkan kajian kita dan kita ngaji ya, dengan terus menerus hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan nurnya, karena ilmu itu adalah nur, cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diberikan pada sembarang orang, tidak diberikan kepada ahli maksiat, tidak diberikan kepada orang hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ya, syukur alhamdulillah kita berpuasa dalam bulan Ramadan ini adalah jalan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan ini, perharinya kita mendapatkan jaminan untuk penghapusan dosa, sehingga kita dikatakan seperti anak baru lahir, ya, si bayi baru lahir dari perut ibunya. Luar biasa, luar biasa. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, terus sampai hari ke-30 kita diberikan jaminan penghapusan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita bersemangat untuk mengejar itu. Kalau kita sudah diampun dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, semuanya akan diberikan kemudahan, kebajikan demi kebajikan, semua ma'rufat baik-baik akan
diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala akibat daripada kita diampun dosa salah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa inilah sebagai media kita yang paling gampang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ya, apa saja yang disunatkan di dalam berpuasa kita perhatikan, kita lakukan, kita terapkan. Ya, misalnya datang ngaji ke masjid, ya, iktikaf di masjid, kita niatkan iktikaf kita begitu kita masuk. Ya, kita niat iktikaf ibadah. Apalagi ya kita ngaji dalam kondisi iktikaf. Wah, luar biasa besar pahalanya. Ya. Kita dapat ilmu bertambah. Ya. Bertambah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Wa kulu washrabu, manik kepada Allah Subhanahu wa taala, silakan makan. Kulu, makanlah oleh kamu sekalian, manik Allah Subhanahu wa taala. Wahai hambaku, silakan makan, silakan makan. Washrabu, minum. Ya, silakan minum, silakan minum. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai ya yakin kita terbit fajar. Sudah jelas ya, benang merah, benang putih dengan benang hitam itu, yang ini putih, ini hitam. Nah itu ya maklumlah, Quran ini turunnya dulu waktu belum modern, belum ada jam tangan, belum ada jam tembok, ya belum. Jadi apa yang bisa diterima masuk akal pada saat itu yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menggunakan apa yang terjadi sekarang di zaman kita ini, ya dia sebut dulu kan bingung mereka, bingung. Nah, hadithuhum ala qadri uqulihim. Ya, kalau kamu bicara dengan siapa saja dan kapan saja sesuai dengan kemampuan akalnya. Jangan kita bikin orang menjadi bingung, tidak ada artinya jadinya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala ya menyatakan silakan makan, ya silakan pada minum hatta yatabayyana, sampai sudah bisa jelas lakum bagi kamu al-khaytul abyadu, benang putih, minal khaytil aswadi, daripada benang hitam. Hitam sudah jelas, oh ini hitam, oh ini sudah jelas, oh berarti sudah ada fajar, ya berarti sudah ada subuh, berarti sudah ada fajar, berarti sudah ada subuh. Nah kalau sudah ada fajar, ada subuh, perintah minum, perintah makan itu di stop sampai di sana tesnya. Nah, jangan terus ya dengan alasan telat, ya soalnya yang salah itu bukan agama kita yang salah, ya. Apalagi sekarang ini gampang sekali, yang punya HP ya tinggal dia bikin alarm mau bangun jam 3, ya bangun jam 3. Misalnya kita ajak apa namanya sholat tahajud berjamaah, sangat besar pahala kita tahap berjamaah pada malam bulan Ramadan seperti ini. Supaya bisa kita mengikuti, silakan ya namanya bikin alarm melalui HP masing-masing. Ayo, mau bangun jam 3, ya ada waktu untuk apa? Waktu untuk makan sahur, ada waktu untuk mandi, keluar persis jam 4,
kita sah. Tapi kalau yang kemarin itu terlalu kesuci, kita terlalu campak, kita tidak dapat sholat istikharah namanya, ya, masya Allah, ya, karenanya, ya, nantilah kita lihat kemungkinannya seperti apa, kita umumkan, ya, masya Allah. Tapi kita ibadah, kalau orang, ya, ibadahnya tak ada waktu yang luang, apa namanya, ya, lain daripada ibadah 8 jam dia tarawih karena menggunakan 30 juz. Ya, kalau kita, ya, kita ajak misalnya dari jam 3, wah kadang-kadang bergerak kita. Semangat kita yang masih kurang sekali untuk meraih kebajikan yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita itu. Mari kita ikuti orang-orang yang hebat semangatnya, ya, ya. Nanti kita diberikan waktu 30 per bulan, 11 bulan. Di situ kita ya, banyak istirahat untuk bulan Ramadan ini. Kita berbanyak ibadah, kita perbanyak ibadah. Ya, jangan terlalu ikuti maunya hawa nafsu ini. Jangan terlalu banyak diikuti maunya apa namanya badan. Ya, kalahi dia, gagahi dia, ya, ajak dia beribadah lebih bagus daripada terlalu banyak untuk, ya, tidur dan sebagainya itu. Ramadan ini diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan umat, bulan kita untuk meraih kebajikan, untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Jangan kita biarkan berlalu begitu saja tanpa kita mendapatkan ibadah yang banyak. Kalau orang yang ada masalah, ya, tadi di Peraya ada jamaah kami di masjid, kalau tidak minum, ya, di saat datang penyakitnya itu bisa dia mampus katanya, bisa dia out katanya. Obatnya hanya minum. Ya, setelah kita sholat subuh, kita wirid, di saat kita baca Yasin, kita baca sholatan nahdatain, kita baca qul huwallahu ahad 100 kali, baru kita ngaji sampai sholat duha. Begitu yang kami lakukan di Peraya. Tapi ada jamaah saya, ya, pas dia tukang mimpin baca Yasin, baca qul huwallahu ahad, datang penyakitnya, kumat penyakitnya yang harus dia minum, ya, makanya langsung dia lepas ya, pergi ambil air di sana di dekat masjid, di masjid lah ada kita siapkan air, baru dia minum. Nah, itu kan sudah selesai sholat subuh mau duha. Bagaimana hukumnya? Ya, silakan minum. Ya, kalau minum menjadi obatnya, silakan makan. Kalau makan menjadi obatnya, ya, ya. Di siang, ya, atau apa namanya, mulai subuh sampai, ya, azan maghrib, silakan. Bagi yang punya penyakit yang hanya makan dan minum atau minum menjadi obatnya. Nah, terus setelah selesai pengajian, dia tanya kepada saya, bagaimana ini Pak Ustadz? Saya terpaksa minum tadi, karena kalau saya tidak minum, air sudah katanya. Ya, air sudah saya. Oh, silakan minum, tapi puasa Anda batal, tidak boleh, ya, tidak boleh makan, tidak boleh minum setelah yang itu, untuk menghormati bulan puasa, sekalipun puasanya batal. Ya, satu botol, ya, orang makan 1 piring batal dan puasanya, sedikit saja batal.
takut, ya silakan berobat. Tapi setelah itu harus kita tahan dulu. Iftar itu kita batasi sampai kita berobat saja. Setelah itu kita tahan diri, tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai azan dikumandangkan azan maghrib. Nah begitu. Kenapa? Sementara kan dia tidak puasa, dia sudah minum tadi, dia sudah makan. Ya itulah karena ini bulan puasa dan dia orangnya kalau sehat wajib puasa, dan makanya harus dihormati bulan puasa itu. Ya, dia batalkan gara-gara sakit juga harus dia tidak boleh dia meninggalkan puasa, dalam arti tidak boleh dia minum, tidak boleh dia makan, menghormati bulan puasa. Tumatin musyama ilal lail. Ya, sekalipun kita diperintah minum, ya, diperintah makan, dan tadi itu ya, semasih ada waktu minum, waktu makan, waktu sahur. Setelah itu datang waktu subuh, atimmus syiyama ilal lail. Ya. Sempurnakan, tutupkan puasamu itu sampai malam. Tidak boleh kita puasa setengah hari, ya, kecuali puasaan. Orang yang sakit kencing manis misalnya, yang menjadi obatnya yang paling mujarab adalah puasa. Ya, saya punya keluarga begitu, dia tetap puasa. Ya, tapi puasanya ya sampai jam 5, sampai jam 5. Ya, tapi disebut puasa juga. Ya, coba kalau dia puasa sampai maghrib kan sekaligus dia berobat. Makanya dalam hadis seperti dikatakan, sumu tasihhu, Anda puasa Anda akan sehat. Silakan Anda puasa, Anda akan sehat. Nah, selain daripada kita dapat pahala, selain daripada kita mengikuti perintah Allah, perintah agama, kita juga akan mendapat manfaat untuk badan kita akan mendapat kesehatan. Begitu manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan engkau gauli wanitamu, campuri wanitamu sementara kamu sedang iktikaf, sudah berniat iktikaf. Ya, saya berniat beriktikaf selama bulan Ramadan. Nah, berarti selama bulan Ramadan itu sekalipun malam juga dia tidak boleh bergaul dengan istrinya. Kalau ibu-ibu yang iktikaf selama bulan Ramadan, ya, dia tidak akan keluar masjid misalnya, tidak boleh ajak ya suaminya untuk bergaul karena dia sudah mencanangkan ibadah iktikaf. Nah itu. Makanya kalau kita iktikaf datang ke masjid sampai Allah izinkan kita keluar dari masjid ini, itu niat kita. Ya, supaya kalau kita berada pada waktu malam, boleh kita makan, boleh kita minum, boleh kita minum boleh kita makan bakso, boleh kita makan soto sisa buka kita yang tadi itu misalnya. Ya, kalau kita masih muda boleh bergaul dengan istri karena kita tidak dalam status iktikaf. Ya, tidak dalam status iktikaf. Kita iktikaf sepanjang kita berada di masjid. Ya, tidak iktikaf selama bulan Ramadan. Kalau kita berniat iktikaf selama bulan Ramadan, itu yang kita tidak boleh bergaul dengan sebagai suami istri. Tilka hududullah fala taqrabuha. Itu batas-batas yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita boleh makan, kapan kita boleh minum, kapan kita boleh bergaul dengan istri. Ya, bala tak taduha, jangan kamu langgar dia, jangan kamu laprak dia. Ya, itu batas dari Allah Subhanahu wa taala, harus kita hormati, harus kita hargai, harus kita muliakan. Sampai di sini ya kita stop. Ya, sampai di situ ya kita stop. Allah yang memberikan kita batas, ya
apa yang ditentukan oleh Allah itulah yang paling baik. Ya, kita harus mengalah, kita harus sabar dalam melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nas la'allahum yattaqun. Seperti itu Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan ayat-ayat kebesarannya, hukum-hukum yang ada hubungannya dengan ibadah puasa, hukum-hukum yang ada hubungannya dengan iktikaf, hukum-hukum yang ada hubungannya dengan ibadah-ibadah yang lain. Apa tujuannya? La'allahum yattaqun, supaya orang yang berpuasa itu mendapat hasil maksimal, yaitu bergelar orang muttaqi. Itulah hasil maksimal, hasil goyah daripada kita beribadah dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita dicap menjadi hambanya yang muttaqin, karena hamba yang muttaqin itulah akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, kata Al-Quran. Takutlah kamu kepada Allah dan kamu akan diberikan ilmu secara mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan mengajarkan menjadi guru kita, Allah menjadi guru kita, Rasulullah SAW, apabila kita menjadi orang bertakwa. Masya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ayat dari surat Al-Baqarah, terakhir ayat 187, khusus mengenai puasa dan yang ada kaitannya dengan puasa. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah lalui, kita baca dari awal ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam sampai terakhir kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Tujuan kita syariatkan puasa dan segala macam ibadah di dalamnya itu supaya kita bisa terbentuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ja'alanallahu minal muttaqin, ja'alanallahu minal muti'in, ja'alanallahu min ahli ibadah, ja'alanallahu min ahli al-Quran, ja'alanallahu min ahli salah, ja'alanallahu min ahli jannah bighairi hisab, ja'alanallahu minal muttaqin bi'aunillah subhanahu wa ta'ala. Kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyyah wa ya basital yadayni bil 'atiyah wa ya sahibal mawahibis saniyah صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسأل العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا العلم والحكمة
والعمل واليقين والإخلاص والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم بارك لنا في رمضان واجمعنا مع رمضان بعد رمضان في خير ولطف وعافية وسلامة وأمن وأمان. اللهم على طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعلى محبتك ومرضاتك بركات من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حسن العمل، اللهم ارزقنا حسن العمل، اللهم ارزقنا حسن العمل وارزقنا حسن القبول وارزقنا حسن الهداية وارزقنا حسن الطاعة وارزقنا حسن التوفيق وارزقنا حسن كل شيء في الدنيا والآخرة واجعلنا من المتقين واحشرنا مع المتقين في الدنيا والآخرة واحشرنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واختم لنا بكمال الإيمان وادخلنا الجنة بغير حساب مع الأبرار يا عزيز غفار يا رب العالمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. يا سلام الله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La